Sebuah transaksi jual beli mobil mewah menjadi teror penyekapan sadis. 4 orang disekap, disiksa, dan diancam dalam kasus yang berawal dari praktik overkredit mobil di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kasus bermula saat tersangka utama MAM alias Adrian merasa ditipu oleh rekannya Nunung yang menjual mobil tanpa melunasi sisa pembayaran. Adrian kemudian menyusun rencana penculikan terhadap pembeli berikutnya, pasangan suami istri Indra dan Desi Juwita bersama 2 rekan mereka. Para korban dibawa ke sebuah angkringan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, lalu disekap di sebuah rumah kosong di kawasan Pondok Aren. Selama disekap, korban mengalami kekerasan fisik. Namun keberanian Desi Juwita yang berhasil melarikan diri membuka jalan bagi polisi. Polisi menangkap 9 tersangka dan masih mengembangkan kasus ini untuk mendalami dugaan jaringan kejahatan di balik praktik jual beli mobil ilegal. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Apa motif para pelaku? Selengkapnya dalam segmen khusus Anatomy of Crime. Sebuah transaksi jual beli mobil mewah berujung teror penyekapan sadis. 4 orang disiksa, 1 diantaranya berhasil kabur dan membuka tabir jaringan penculik di Pondok Aren, Tangerang. Inilah Anatomy of Crime. Kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Kasus ini bermula dari praktik overkredit mobil mewah antara MAM alias Adrian dan Nunung. Dari kesepakatan uang muka 475 juta, Nunung hanya membayar 75 juta rupiah. Sisanya hilang tanpa jejak. Alih-alih melunasi pembayaran, Nunung menjual mobil itu kepada Indra tanpa izin. Adrian merasa ditipu dan mulai mencari keberadaan Nunung yang menghilang. Setelah menemukan Nunung, Adrian justru menyekapnya selama 3 minggu. Dari sanalah rencana penculikan berikutnya bermula. Targetnya pasangan suami istri, Indra dan Desi. Nunung mengatur pertemuan, pura-pura transaksi di angkringan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tapi malam itu berubah jadi jebakan. 4 korban, Indra, Ibeng, Desi, dan Abdul Majid diseret, dibungkam, dan dibawa ke rumah kosong Pondok Aren, Tangerang. Dengan mata ditutup kain hitam, para korban dibawa ke rumah 2 lantai di kawasan Pondok Aren. Di lantai atas, mereka disekap berhari-hari, dipukul, disundut rokok, bahkan dicambuk dengan kabel listrik. Senin dini hari, saat para penjaga tertidur, Desi memberanikan diri kabur. Ia membuka pintu perlahan, lalu memanjat pagar besi setinggi 2 meter. Bajunya robek, tubuh penuh luka, tapi ia berhasil lolos. Desi bertemu seorang warga lanjut usia di Taman Mangu yang membantunya naik taksi menuju rumah keluarganya. Dari sanalah laporan ke Polda Metro Jaya dibuat. Polisi bergerak cepat. Tim Resmo Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan. 9 tersangka ditangkap, termasuk 2 yang berperan sebagai oknum anggota TNI yang disewa untuk menjaga lokasi penyekapan. Adrian berperan sebagai otak penyekapan, Nunung sebagai umpan, sementara tersangka lain menjadi eksekutor dan perekam penyiksaan.
Adegan kekerasan mereka bahkan direkam untuk menakut-nakuti korban lain. Dari overkredit mobil berkembang menjadi penculikan, penyiksaan, dan pemerasan. Tapi dari keberanian satu perempuan bernama Desi, polisi akhirnya menuntaskan kasus ini. Karena di setiap kejahatan selalu ada jejak yang tak bisa ditutup rapat.